Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta di balik seragam, simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Bunyi bel pagi menggema di seluruh penjuru SMA Harapan Bangsa. Lorong-lorong sekolah yang biasanya dipenuhi tawa, pagi itu terasa seperti barak militer, semua karena sosok itu, Arga. Dengan wajah serius dan langkah pasti, ia menyisir setiap sudut, memeriksa siswa yang datang. Seragam harus lengkap, sepatu hitam wajib mengkilap, dan atribut OSIS tak boleh luput. Tak ada ruang untuk kompromi. Arga bukan hanya ketua OSIS, dia simbol disiplin yang menakutkan, terutama bagi mereka yang terbiasa melawan arus. Dan seperti pagi-pagi sebelumnya, satu nama kembali mengacaukan keteraturan dunia Arga, Livia Kirana. Gadis kelas 11 IPS itu berjalan santai dengan rambut dibiarkan terurai, kaos kaki sebelah turun, dan lencana nama entah kemana. Namun yang paling membuat Arga kesal adalah senyumnya, santai, bahkan seolah menantang. Saat tatap mata mereka bertemu di tengah lorong utama, waktu seolah berhenti. Para siswa yang melihat langsung menahan napas. Mereka tahu, badai kecil akan segera datang. Livia, kamu tahu aturan. Rambut harus diikat, atribut lengkap. Ini sudah peringatan ketiga, ucap Arga tegas, menyodorkan buku pelanggaran. Suaranya dingin, nyaris seperti hukuman itu sendiri. Tapi Livia tidak bergeming. Ia malah menatap langsung ke mata Arga, senyumnya makin lebar, penuh ironi. Arga, kamu hidup dengan aturan seperti itu. Apa kamu pernah benar-benar hidup? Katanya pelan, namun tajam, menusuk lebih dalam dari yang Arga bayangkan. Sejenak, ruang terasa sunyi. Arga terdiam, bukan karena kehilangan kata-kata, tetapi karena ada sesuatu dalam ucapan Livia yang menyentil sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat di balik seragam OSIS dan jadwal ketat. Ia membalik halaman buku pelanggaran tanpa berkata apa-apa lagi, hanya menuliskan nama Livia sekali lagi. Namun tangannya sedikit gemetar, dan ia tak tahu kenapa. Livia berlalu, meninggalkan aroma parfum bunga yang samar namun membekas, seperti kehadirannya yang selalu sulit diabaikan. Arga menatap punggung gadis itu menjauh. Ada amarah yang menggelitik, tapi juga kekaguman yang tak mau diakui. Baginya, semua orang harus tunduk pada aturan, kecuali Livia, yang justru semakin hidup ketika melanggarnya. Dan itu, entah kenapa, membuat Arga gelisah lebih dari yang seharusnya. Pagi itu, di lorong sekolah yang dingin dan teratur, sesuatu yang asing mulai tumbuh. Bukan sekadar rasa kesal atau frustrasi, tapi sesuatu yang jauh lebih rumit. Mungkin, ini bukan tentang siapa yang melanggar, tapi siapa yang diam-diam mulai ingin melihat dunia dari sisi yang berbeda. Dan Arga, yang selama ini hidup di balik aturan dan seragam, mulai bertanya, mungkinkah seorang seperti dia, jatuh hati pada kekacauan seperti Livia? Langit mendung menggantung di atas lapangan upacara ketika pengumuman besar disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah. SMA Harapan Bangsa akan mengirimkan perwakilan untuk lomba debat nasional, dan nama Arga serta Livia disebut sebagai dua wakil utama. Ruangan olah sontak riuh oleh bisik-bisik para siswa. Semua tahu, keduanya bagaikan dua kutub yang mustahil disatukan. Bahkan Arga sendiri sempat menatap kepala sekolah dengan raut tak percaya, sementara Livia hanya mengangkat alis dan menyeringai, seolah berkata, lucu sekali takdir ini. Hari-hari latihan pun dimulai. Aula kecil yang sebelumnya sunyi kini menjadi arena dua pemikiran bertabrakan. Arga dengan argumentasi runtut dan penuh data, Livia dengan logika liar dan spontanitasnya yang memukau. Namun di balik semua perdebatan itu, ada sesuatu yang tak terucap, sebuah ketegangan yang tak hanya berasal dari konflik ide. Seringkali, Arga menemukan dirinya mencuri pandang, memperhatikan cara Livia memainkan bolpen di sela-sela pikirannya, atau bagaimana matanya bersinar saat menemukan celah argumen yang tak terpikirkan. Suatu sore, hujan turun deras dan memaksa mereka berteduh lebih lama di ruang latihan. Livia duduk di pinggir jendela, menatap derasnya air hujan membasahi kaca. Kamu tahu,
Aku suka hujan. Dia turun tanpa izin, tapi tetap ditunggu-tunggu, katanya pelan. Arga yang sedang membaca catatan berhenti sejenak. Kalimat itu terdengar biasa, namun dalam. Seperti Livia sendiri, datang tanpa aba-aba, tapi membuat ruang dalam hati Arga tak lagi sama. Ia ingin menjawab, tapi hanya mampu memandangi titik-titik air di balik kaca, berharap diamnya tak terlalu memekakkan. Waktu terus berjalan, dan mereka semakin sering bersama. Latihan demi latihan menyisakan tawa kecil di sela-sela kesal. Arga mulai paham, bahwa aturan dan disiplin bukan satu-satunya cara untuk menjadi hebat. Livia mengajarkannya cara berpikir bebas, meresapi makna, dan bukan hanya mengejar nilai. Di sisi lain, Livia mulai menurunkan egonya. Ia mulai datang tepat waktu, bahkan menyiapkan materi sebelum Arga sempat mengingatkan. Ia tak mengakuinya, tapi dalam diam ia belajar mencintai keteraturan, karena Arga ada di dalamnya. Namun di balik semua itu, tak satu pun dari mereka berani mengaku pada diri sendiri bahwa yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar kerjasama. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih rapuh, yang membuat detak jantung Arga tak lagi beriringan dengan suara lonceng sekolah. Sebuah perasaan yang diam-diam menyelinap di balik kertas debat dan bunyi hujan. Dan tanpa sadar, dua hati yang bertolak belakang kini berdetak dalam ritme yang sama, meski tak satu pun dari mereka berani menyebutnya cinta. Prestasi mereka dalam latihan membawa hasil yang membanggakan. Tim debat sekolah berhasil lolos ke babak semifinal, dan nama Arga Livia mulai disebut-sebut sebagai pasangan debat yang tak terkalahkan. Namun, bersama sorotan prestasi, datang pula tatapan curiga. Beberapa guru mulai mengomentari kedekatan mereka yang dinilai tidak profesional. Arga dipanggil ke ruang guru, dihadapkan pada peringatan halus, bahwa sebagai ketua OSIS, ia harus menjadi contoh, menjaga batas, menjaga nama baik. Kata-kata itu menghujam seperti cambuk. Ia pulang hari itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Arga mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menunggu Livia di depan ruang debat. Ia tak lagi membalas candaan ringan yang biasa mereka lemparkan sebelum latihan dimulai. Livia merasakan perubahan itu dengan cepat. Tatapan Arga yang dulu hangat kini seperti tembok tinggi yang menolak ditembus. Ketika akhirnya Livia memberanikan diri bertanya, Arga hanya menjawab singkat, "Aku harus fokus. Kita di sini untuk membawa nama sekolah, bukan hal lain." Kalimat itu terdengar seperti tamparan. Bukan karena isinya, tapi karena Arga mengucapkannya tanpa menatap matanya. Livia tak menangis, tapi ada luka yang perlahan mengering dengan panas di dalam dadanya. Ia tahu Arga bukan penakut, tapi lelaki itu terlalu setia pada tanggung jawab sampai mengorbankan hatinya sendiri. Di ruang debat, mereka masih bicara, tapi hanya soal topik, argumen, dan data. Tidak lagi tentang hujan, atau tentang hidup. Livia mulai menarik diri, menyimpan senyumnya, menyimpan segalanya. Ia tahu cinta tak selalu tumbuh dengan semangat, kadang juga bisa mati dalam diam. Sore itu, setelah latihan terakhir sebelum keberangkatan lomba, Livia menatap Arga dari kejauhan. Arga masih dengan sikap tegapnya, masih dengan map rapi di tangan. Tapi ada keraguan di matanya, seperti seseorang yang menahan sesuatu terlalu lama. Saat Livia hendak beranjak pulang, ia berhenti sejenak di depan Arga. "Kamu memilih seragammu daripada aku, iya?" Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Arga menatapnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dan dalam diam itu, Livia mengerti jawabannya. Ia berjalan menjauh, membawa langkah yang ringan di luar tapi gemetar di dalam. Di balik seragam putih abu yang mereka banggakan, tersembunyi dua hati yang saling menyimpan, saling memendam. Dan di antara cinta dan tanggung jawab, kadang yang kalah bukan yang lemah, tapi yang terlalu mencintai sampai tak sanggup membebaskan. Hari-hari setelah percakapan singkat itu terasa asing. Aula debat yang dulu hangat kini dingin dan penuh gema sepi. Livia tak lagi datang lebih awal, tak lagi meninggalkan catatan kecil di sampul map Arga. Dan Arga, ia tetap menjalankan tugasnya, tapi jiwanya seperti tertinggal di lorong waktu,
di momen saat Livia menatapnya dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Ia sadar, keputusannya menjaga jarak mungkin benar di mata sekolah, tapi sangat keliru di hadapan hatinya sendiri. Ia mulai kehilangan arah, rapat OSIS berjalan hambar, dan dalam debat nasional, mereka kalah tipis. Tidak karena lawan lebih hebat, tapi karena mereka sudah tidak bicara dari hati. Suatu pagi yang mendung, Livia membuka lokernya dan menemukan sepucuk surat tanpa nama. Tulisannya tidak rapi, seperti ditulis tergesa dengan perasaan yang meledak-ledak namun tertahan. Tapi ia tahu siapa pemiliknya, dari cara huruf A ditulis miring, dan dari kalimat-kalimat yang terlalu jujur untuk seorang Arga yang biasanya begitu terkontrol. Livia menggenggam surat itu erat, merasakan dadanya bergetar. Matanya panas, tapi tak ada air mata. Hanya perasaan yang meletup di dalam, antara bahagia dan getir. Ia tahu, Arga tak mudah bicara soal perasaan. Surat itu adalah pengakuan yang lebih dari sekadar kata. Dan untuk pertama kalinya, Livia merasa Arga menanggalkan seragamnya, bukan secara fisik, tapi lapisan egonya, kedisiplinan palsu yang selama ini mengekangnya. Hari itu, mereka bertemu di bangku belakang aula yang sepi. Tak ada kata pembuka, hanya tatapan yang saling mencari. Arga duduk, menunduk, seolah siap menerima penolakan. Tapi Livia hanya mengeluarkan secarik kertas dari sakunya, surat itu, dan meletakkannya di atas meja. "Kamu terlambat," katanya pelan. "Tapi aku masih di sini." Arga mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat senyum Livia yang ia rindukan, bukan yang menantang, tapi yang lembut, seperti pintu yang perlahan terbuka kembali. Sejak hari itu, dunia mereka perlahan berubah. Tak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang tugas dan aturan, Arga mulai menunjukkan bahwa perasaan pun layak diperjuangkan. Ia tetap menjalankan perannya sebagai ketua OSIS, tapi kini tak lagi memadamkan sisi manusianya. Ia belajar bahwa menjadi panutan bukan berarti harus mengorbankan hati. Sementara Livia, yang dulu bebas dan liar, justru mulai menemukan keindahan dalam keteraturan, karena kali ini, ia tidak dijinakkan, tapi dipahami. Namun seperti setiap kisah yang tumbuh dari perbedaan, jalan mereka tidak selalu mulus. Desas-desus hubungan mereka menyebar cepat, memunculkan bisik-bisik di kantin dan tatapan sinis di ruang guru. Ada yang menyebut Livia mempermainkan Arga. Ada pula yang menilai Arga melemah. Sampai akhirnya, kepala sekolah memanggil mereka berdua. Di ruang itu, di bawah sorotan tajam, mereka ditanya apakah hubungan ini mengganggu tanggung jawab mereka sebagai siswa. Dan untuk pertama kalinya, Arga berdiri tegak, menatap lurus dan menjawab, "Justru dia yang membuat saya lebih kuat." Kalimat itu menghentikan segalanya. Tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi tuduhan, hanya keheningan yang membuat Livia diam-diam menahan air mata. Ia tahu, Arga telah menanggalkan semua tamengnya. Tidak demi pembenaran, tapi demi dirinya. Itu adalah pembuktian cinta yang tidak dilantangkan lewat kata romantis, tapi keberanian untuk mengakui bahwa cinta tak selalu harus disembunyikan. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan lebih ringan. Bukan karena tidak ada tekanan, tapi karena mereka telah memilih. Arga tetap menegakkan aturan, tapi kini bisa tertawa saat Livia lupa pakai kaos kaki yang sama tinggi. Livia tetap menjadi dirinya sendiri, tapi kini lebih menghargai batas dan waktu. Mereka saling menyesuaikan, bukan saling mengubah. Di antara tugas OSIS dan latihan debat, di antara buku pelanggaran dan hujan sore, tumbuhlah kisah cinta yang tidak lagi malu-malu berdiri di tengah terang. Di hari kelulusan, saat semua siswa melempar toga ke udara, Arga menatap Livia di tengah kerumunan. Tak ada seragam lagi, tak ada jabatan, tak ada aturan. Hanya dua orang yang dulu saling bertentangan, kini berdiri berdampingan. Ia menggenggam tangan Livia, dan kali ini, tidak ada yang perlu mereka sembunyikan. Karena cinta yang tumbuh di balik seragam, akhirnya menemukan jalannya di balik kebebasan. Waktu bergulir cepat, SMA tinggal kenangan dalam album yang mulai berdebu. Arga dan Livia kini menapaki jalan masing-masing,
Arga diterima di Universitas Negeri jurusan Hukum. Livia mengejar impiannya di Fakultas Seni. Kota yang memisahkan mereka adalah ujian baru, bukan lagi tentang aturan atau seragam, tapi tentang jarak dan waktu. Di tengah tugas kuliah, organisasi baru, dan lingkaran pergaulan yang berubah, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Pesan singkat yang dulu hangat kini jarang dibalas cepat. Panggilan video yang dulu ditunggu-tunggu mulai tergeser oleh kesibukan yang tak bisa ditunda. Arga, yang selalu terbiasa memegang kendali, mulai merasa kehilangan arah. Ia tak tahu bagaimana menjaga hubungan tanpa bisa hadir secara nyata. Livia pun merasakan kekosongan. Dunia seni yang ia cintai tak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Arga yang semakin jauh. Mereka tak pernah bertengkar hebat, tak pernah ada perpisahan yang diumumkan. Hanya perlahan-lahan, keheningan menjadi lebih panjang dari percakapan. Dan itu menyakitkan, lebih dari kata putus manapun. Mereka saling mencintai, tapi entah sejak kapan, tidak lagi saling menemukan. Suatu hari, saat liburan semester, Arga pulang ke kota asal. Ia datang ke sekolah mereka yang kini sunyi. Bangku-bangku kayu di aula masih sama. Lorong tempat ia dan Livia pernah berdebat kini berdebu, tapi kenangannya tajam. Ia duduk di bangku paling belakang, sama seperti hari saat Livia menyimpan suratnya. Di sana ia menunduk, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya mengerti, cinta mereka tumbuh di bawah tekanan, mekar dalam ruang sempit bernama seragam, dan ketika ruang itu hilang, mereka belum cukup kuat untuk membawanya keluar. Tepat ketika ia hendak pergi, suara langkah pelan menghentikannya. Livia, dengan rambut yang kini sedikit lebih pendek, tapi mata yang tetap sama, liar dan hangat. Ia berdiri di ambang pintu, membawa selembar sketsa lusuh, gambar dua anak SMA di lorong sekolah. "Aku nggak sengaja nemu ini waktu bersihin meja gambar," katanya, nyaris berbisik. Arga tak menjawab, hanya menatap gambar itu dengan senyum getir. Dan di antara keheningan, mereka tahu, cinta itu belum mati. Hanya tertidur, menunggu tempat yang tepat untuk tumbuh kembali. Hari itu, mereka tak membicarakan masa depan. Tak ada janji, tak ada rencana muluk. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai di balik seragam, kini duduk berdampingan sebagai dua manusia yang lebih dewasa. Karena mereka tahu, cinta yang tumbuh di balik aturan tidak harus mati saat kebebasan datang. Kadang, cinta hanya butuh waktu dan keberanian untuk kembali pulang. Setelah pertemuan itu, Arga dan Livia kembali ke kehidupan masing-masing, namun tidak lagi sama. Sketsa yang Livia berikan disimpan Arga di balik map kuliahnya, seolah menjadi pengingat bahwa cinta mereka pernah hidup, dan mungkin masih ada. Tapi keduanya tahu, waktu telah mengubah banyak hal. Kini bukan lagi tentang bagaimana mereka menyembunyikan rasa di balik seragam, tapi bagaimana mereka bertahan dalam dunia yang tak memberi ruang untuk sekadar menunggu. Di tengah hiruk-pikuk kampus, Arga kerap duduk termenung di taman fakultas, melihat pasangan lain tertawa tanpa beban. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mencintai berarti memperjuangkan, atau melepaskan agar yang dicinta bisa tumbuh tanpa luka. Sementara itu, Livia larut dalam dunia seninya, melukis emosi yang tak bisa ia sampaikan. Di setiap kanvasnya, wajah Arga muncul samar, entah dalam bayangan, siluet, atau hanya gurat senyum yang ia rindukan. Suatu malam, Livia mengirim pesan singkat, "Aku di kota kamu. Bisa ketemu." Hanya 5 kata, tapi cukup membuat Arga terdiam lama. Mereka bertemu di kedai kecil di dekat stasiun, tempat yang asing namun hangat. Wajah Livia tampak lelah, matanya sembab, tapi senyumnya tetap sama. "Ayahku sakit keras. Aku pulang bukan hanya untuk liburan." Kalimat itu merontokkan sisa ego di dada Arga. Ia memegang tangan Livia, kali ini tanpa takut dilihat siapapun. Dunia di luar mungkin tetap bising, tapi malam itu, hanya ada mereka dan kenyataan bahwa hidup tak lagi memberi banyak waktu untuk menunda. Livia menunduk, suaranya hampir pecah. "Gimana kalau waktu kita habis duluan, sebelum kita sempat mulai lagi?" Arga menggenggam tangannya lebih erat.
Kita nggak perlu mulai dari awal. Kita hanya perlu lanjut dari tempat terakhir kita berhenti. Jawaban itu membuat Livia menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya seseorang tak memintanya kuat, melainkan menemaninya rapuh. Malam itu, keduanya tak membahas masa depan. Tapi mereka pulang bersama, bukan sebagai dua siswa yang menyimpan rasa di balik seragam, melainkan sebagai dua jiwa yang tahu, kadang, pulang tak selalu berarti kembali ke tempat yang sama. Tapi pulang adalah saat kau menemukan seseorang yang tetap menunggumu, meski dunia telah mengubah segalanya. Hari-hari di kota kecil itu berjalan lambat, namun terasa lebih berat dari biasanya. Arga setia menemani Livia menjaga ayahnya di rumah sakit, meski tak satu pun dari mereka menyebut kata kembali bersama. Ada cinta di antara mereka, itu jelas terlihat dari cara Arga membenarkan selimut Livia saat ia tertidur di kursi tunggu, atau dari cara Livia menggenggam tangan Arga saat pikiran tentang kehilangan mulai menghantuinya. Tapi ada juga sesuatu yang lain, diam. Diam yang bukan karena tak ingin bicara, tapi karena ada luka yang tak tahu bagaimana cara diungkapkan. Suatu malam hujan deras turun, mengingatkan mereka pada masa SMA, masa saat hujan adalah alasan mereka berteduh di lorong dan berpura-pura tak saling peduli. Di bangku tunggu rumah sakit, Livia tiba-tiba berbisik, "Dulu aku kira cinta cukup untuk menyatukan dua orang." Arga menoleh, menatap wajah Livia yang sembab tapi tetap indah. Ia ingin menjawab, ingin meyakinkan bahwa mereka masih punya waktu. Tapi hatinya menahan, karena jauh di lubuk jiwanya, Arga tahu, cinta bukan soal perasaan saja, tapi juga kesiapan, dan belum tentu mereka sama-sama siap. Beberapa hari kemudian, ayah Livia meninggal dunia. Tangis pecah di rumah duka. Livia memeluk Arga dengan seluruh tubuhnya gemetar. "Dia satu-satunya alasan aku kuat, sekarang aku sendirian," lirihnya. Tapi Arga hanya memeluk tanpa berkata. Karena ia tahu, dalam duka seperti itu, kata-kata bisa menjadi luka jika tak disampaikan dengan hati yang benar. Di pemakaman, saat semua orang mulai meninggalkan, Arga berdiri paling akhir. Livia menoleh, dan hanya berucap, "Terima kasih sudah tetap di sini." Tidak ada janji, tidak ada kita, tapi ada pengakuan bahwa kehadiran Arga tetap berarti, walau tak lagi bernama kekasih. Beberapa minggu setelah itu, Livia kembali ke kampusnya. Ia tidak memberi tahu Arga secara langsung. Hanya pesan singkat, "Aku harus kuat sendiri kali ini. Jangan cari aku. Kalau kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi dalam keadaan lebih utuh." Arga membaca pesan itu di parkiran rumah sakit, di bangku yang dulu jadi tempat mereka duduk bersama. Dadanya sesak, tapi ia tidak membalas. Ia tahu, mungkin ini cara Livia menyembuhkan dirinya, bukan pergi karena ingin menjauh, tapi karena ingin kembali tanpa membawa luka yang sama. Hari-hari berlalu, Arga kembali ke rutinitas, tapi ada ruang kosong dalam dirinya yang tak pernah sepenuhnya terisi. Ia tak lagi mencari Livia, tapi selalu menyisakan tempat untuknya, entah di akhir doa, atau di pojok hati yang tak bisa dijamah siapapun. Karena cinta yang pernah tumbuh di balik seragam itu, kini menjadi luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan menjadi dewasa. 3 tahun berlalu, dunia telah berubah. Arga kini seorang pengacara muda, berdiri tegak di ruang sidang, dengan sorot mata tegas yang pernah dipupuk dari lorong-lorong sekolah. Tapi setiap kali ia pulang larut malam dan melewati kedai kopi kecil dekat stasiun, hatinya tetap menoleh, berharap suatu saat Livia akan duduk di sana, menggambar sembari menyeruput kopi pahit favoritnya. Ia tak pernah berhenti menunggu, meski tak pernah tahu pasti apa yang ditunggunya. Livia tumbuh menjadi pelukis yang dikenal karena lukisan-lukisan, tanpa wajah, yang seolah menyimpan rahasia lama. Dalam setiap pamerannya, ada satu lukisan yang selalu diletakkan di pojok paling gelap, 2 anak SMA berdiri di bawah hujan, saling memunggungi, tapi tangan mereka tetap terikat oleh bayangan. Banyak pengunjung bertanya, siapa mereka? Tapi Livia hanya menjawab, mereka pernah saling mencintai, sebelum dunia menuntut mereka memilih arah. Sampai suatu malam,
Di pameran seninya di Kota Baru, Livia berdiri sendirian memandangi lukisan itu. Lalu sebuah suara memecah keramaian, pelan namun begitu familiar. Aku selalu bertanya, kapan lukisan ini akan lengkap? Livia menoleh. Arga berdiri di sana, tidak lagi dengan seragam, tidak dengan keraguan. Hanya dengan mata yang sama, yang dulu menatapnya di lorong, di ruang debat, di rumah sakit. Livia menghela napas, air matanya jatuh begitu saja. Kali ini tidak ada kata, tunggu. Tidak ada, nanti. Hanya dua hati yang tahu, inilah waktunya. Mereka tidak langsung kembali menjadi sepasang kekasih. Tidak dengan pelukan dramatis atau ciuman di tengah keramaian. Mereka memilih berjalan berdampingan, bercerita dari awal, seperti dua orang asing yang pernah menyimpan cinta dalam lembar kenangan. Dan mungkin itulah cinta yang paling utuh, bukan yang terus berdekapan, tapi yang berani memberi ruang, lalu tetap saling menemukan pada akhirnya. Untuk kalian semua yang sudah mengikuti kisah Cinta di Balik Seragam, dari awal hingga akhir, terima kasih. Terima kasih telah tertawa, menangis, dan tumbuh bersama Arga dan Livia. Kalian bukan hanya penonton, kalian adalah bagian dari cerita ini. Semoga setiap bab menyentuh sesuatu dalam diri kalian, entah itu kenangan masa sekolah, cinta yang belum sempat selesai, atau harapan yang masih kalian genggam. Dan jika kalian sedang menunggu seseorang, semoga waktu membawanya kembali dalam versi terbaiknya. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar kisah-kisah seperti ini bisa terus hidup. Dari hati yang paling dalam, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, cinta yang tulus, dan kekuatan untuk menyembuhkan luka yang belum selesai.